Mas Harto, ini apa enggak salah ini? Apa yang salah? Itu PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang apa namanya, Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berberai. Terus marah sekali pada saya. Lewat Super Sembar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI serta menangkap 15 Menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Soekarno bukannya tak melawan. Buktinya, di peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1966, ia menyampaikan pidato yang berjudul "Jangan sekali-kali melupakan sejarah". Dalam pidato jas merah itu, Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan Super Semar disalah tafsirkan untuk mengakhiri kekuasaannya. Namun, pidato Soekarno itu seolah tak ada artinya karena tak mampu mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto. Akan tetapi, hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetap bersikeras tak mau membubarkan PKI. Menurut Soekarno, inilah 3 penyebab sebenarnya tragedi G30S PKI. Pertama, karena pimpinan PKI yang keblinger. Kedua, diakibatkan oleh tindakan subversif neokolim, yakni adanya pihak asing yang diduga sudah masuk ke Indonesia seperti CIA. Ketiga, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, hanya 1 kali itu saja saya gunakan dari surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, itu mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Sementara itu, Soeharto juga sempat buka suara soal mengapa Bung Karno kekeh tak mau membubarkan PKI. Menurut Soeharto, Bung Karno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu, Bung Karno tak akan menghapus PKI setelah G30S PKI meski ada desakan rakyat. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi manfaatnya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya ya, semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas pada satu saat memang beliau menunjukkan semua Baperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan itu. Kemudian lantas Pak Lemena dimarahi, kemudian lantas disuruh datang pada saya di sekali nanyakan, kalau memanggil saya Mas Harto, ini apa enggak salah ini? Apa yang salah? PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang apa namanya, Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berberai. Terus marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang membubarkan. Akhirnya pada waktu kembali saya sudah akan sehat dari Bogor ke Jakarta naik helikopter, saya bisa menjemput di ke istana, dan saya laporkan misalnya, ini Pak keadaan demikian, saya PKI telah saya bubarkan. Ya marah saja juga enggak. Saya mandar janji pada waktu itu, mandar menagih. Sekarang tinggal ngegungi Pak, tinggal ngegungi aja. Apalagi Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru, yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang telah digaung-gaungkan Bung Karno tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Konsep Nasakom disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dan juga di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam video berdurasi 37 menit 48 detik itu, Soeharto membeberkan tanggapan Soekarno pasca peristiwa G30 SPKI. Pada waktu pembicaranya dulu saya pernah dia mengatakan sebelumnya perintah 11 Maret dia mengatakan pada saya, saya ini tidak menjadi pemimpin Indonesia saja sekarang, saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut negara PKI, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya memberi saran, kalau keluar Pak gampang, gimana? Jadikan saya member. Saya akan membubarkan PKI, kenapa? Tapi kalau sudah nanti digongi, tidak bisa. Ya susah kalau tidak bisa. Jadi oleh karena saya katakan tadi mulai Bung Karno sudah tahu kalau saya membubarkan PKI dalam rangka diskusi itu saya untuk menyelamatkan daripada beliau daripada muka dunia. Dan saya mengatakan jadikan saya member. Saya yang membubarkan PKI. Tapi nanti ke dalam Bapak ngegong supaya rakyat itu mendukungnya. Ini tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas saya membubarkan PKI, saya jemput, saya nagih. Saya sudah membubarkan PKI, tinggal gongnya aja ke bawah. Ya nanti betul disanggupi. Bulan Juni, ini ada peringatan di istana mengenai kalau tidak salah Maulid Nabi barangkali itu. Maulid Nabi, saya menjemput dengan sekretaris militer Saudara Suryo Smono pada waktu Panglima Divisi, bekas Panglima Divisi. Lantas saya nyampaikan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngagungi. Itu tidak perlu bahasa saya perintahkan itu untuk mengatakan bahasa nyinggung aja apa yang dilakukan oleh Harto itu saya ketahui, itu aja itu cukup bagi rakyat untuk menenangkan daripada rakyat itu. Ya itu. Kalau bisa tentu akan lebih menguntungkan dalam saya mengamankan beliau itu kepada rakyat. Udah pidato amanat, nggak keluar. Keluar. Sebentar lagi di jalanan saya tanya, Pak kalau nggak keluar besok. Wah susah. Kepada dirinya, Soekarno menyebut jika pembunuhan para jenderal Angkatan Darat itu hanya sebuah hal kecil dalam revolusi. Namun satu hal yang mengejutkan Soeharto bukan tewasnya jenderal, tetapi keberadaan PKI yang nyatanya sudah mengancam Pancasila jauh sebelum G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965. Lantas mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden mandataris pembicara revolusi mengenai kejadian daripada G30 SPKI itu. Dan saya berhak daripada MPRS minta pertanggungan jawab. Kemudian lantas dibuat juga keluar Nawaksara itu yang isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai kejadian G30 SPKI, tapi mempertahankan daripada politiknya. Lah sudah berhadapan langsung dengan wakil rakyat. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa karena sudah langsung. Kemudian masih belum diterima, dimintai perlengkapan lagi. Perlengkapannya pun juga demikian. Sampai akhirnya kemudian dicabut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.